bagaimana itikat jam'an itu bagaimana dalam menjalankan perusahaan, begitu. Di sini bisa terlihat. Ya? Di sini bisa terlihat begitu. Bahwa jadi kewajiban dari PT saja yang ownernya Jam'an Nur Khatib Mansur itu kemudian yang merupakan hak dari karyawan saja tidak terpenuhi begitu. Jadi kalau ini sampai dengan adanya campur tangan pengadilan untuk melakukan eksekusi, kemudian mereka tidak membayar lagi, itulah hal yang sangat bobrok menurut saya. Moralnya sudah bobrok. Maksud Pak Jenny moral Jam'an? Ya tentu karena ownernya kan Jam'an. Oh, gitu. Iya. Ya, Pak. Tanggal 10 jam 11 siang di Pengadilan Negeri Kota Bandung ya Pak? Iya. Dan menjadi perhatian umum juga menurut saya Pak Darso. Bahwa Peritra Sentosa Internasional ini sedang bermasalah dengan karyawan. Ini hanya yang saya wakili kan hanya 14, kemudian yang lainnya tentu masih ada. Ketika ini tidak bisa membayar dan lain sebagainya, berarti PT Peritra Sentosa Internasional itu hanya tinggal nama. Sudah tidak ada kehidupan di sana, sudah tidak ada operasional di sana dan lain sebagainya. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, ini berkaitan dengan Paytren ya. Sebelumnya kita kan udah investigasi ke kantor Paytren dan menjelaskan bahwasanya masih ada aset Paytren di sana. Nah, kenapa saya menjelaskan itu? Sebenarnya itu agar teman-teman bahwasanya kalau misalkan ada tuntutan itu masih ada yang disita, itu loh asetnya, itu cuma salah satunya. Nah teman-teman, biar lebih konkret nanti kan saya harus menjelaskan masih ada aset lain nih gitu, misalkan seperti itu gitu ya. Kenapa saya seperti itu? Karena memang teman-teman yang terutama yang sedang, walaupun bukan cuma di situ ya, bukan cuma masalah karyawan, tapi masih banyak lagi yang berhubungan dengan Paytren. Nah cuma berkaitan dengan karyawan Paytren yang memang ini langsung bersentuhan dan ya udah mau menuju eksekusi gitu sebenarnya. Makanya ya kita lihat dulu videonya yang berkaitan dengan karyawan Paytren ini. Yuk teman-teman, check it out. Teguran kepada PT Peritra Sentosa Internasional atau Paytren yang mana ownernya adalah Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Gitu. Pak Jenny, VSS sendiri atau Paytren sendiri juga diundang Pak? Oh betul, ini kan pemohonnya adalah 14 karyawan melalui saya selaku kuasa hukum. Kemudian tentu PSI sendiri juga diundang Pak. Peritra Sentosa Internasional atau Paytren juga diundang Pak. Pak, ini kan terkait permintaan atau permohonan Pak Eze ini untuk eksekusi Pak? Iya. Nah diundang, kedua belah pihak ini diundang, nanti di pengadilan itu apa Pak kira-kira yang akan dibicarakan? Tentu karena ini berkaitan dengan kewajiban kewajiban yang sudah diakui oleh Peritra Sentosa Internasional berkaitan dengan kekurangan gaji, kemudian kekurangan THR, kemudian pesangon yang belum dibayar Pak. Tentu mereka akan ditegur agar diminta untuk mereka membayar kekurangan itu. Kan masih ada kekurangan 5 kali sesuai dengan perjanjian bersama yang saya buat itu kan ada 6 kali angsuran. Tapi PT Peritra Sentosa Internasional atau Paytren miliknya Jam'an ini kan hanya baru membayar 1 kali. Berarti 5 kali angsuran itu disuruh bayar sekaligus Pak. Iya. Pak, ini kan surat ini kan proses dari eksekusi yang permintaan Pak. Betul, iya. Nah nanti kalau di pengadilan nanti kan bertemu Pak Zaini dengan pihak Paytren Pak. Nanti bertemu di sana kan Pak? Iya betul. Nanti apa Pak yang disampaikan pengadilan nanti Pak? Apakah hanya disuruh bayar saja atau ada yang lain Pak yang disampaikan Pak? Sudah tidak ada. Jadi intinya PT Peritra Sentosa Internasional itu nanti hanya disuruh bayar saja kekurangannya. Oh gitu. Ya. Mungkin nggak dari pihak Paytren itu ajak Pak Zaini untuk berdiskusi lagi atau negosiasi lagi soal pembayaran mereka? Oh sudah tidak ada itu. Kan kalau mereka membayar di bulan Februari, janjinya kan bayarnya tuh di bulan Februari, 5 Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli kan udah selesai. Ini kan sudah lewat Agustus, September, lewat 2 bulan. Jadi sudah tidak ada negosiasi lagi ya.
kalau mereka mau bayar ya sekaligus lunas gitu. Gitu, Pak. Iya. Pak, nanti kalau kita tahu bahwa alamat PayTran sekarang itu kan orangnya kan kadang ada kadang nggak ada, Pak. Nanti kalau mereka beralasan bahwa tidak ada yang menerima surat itu, bagaimana Pak nanti di? Yang jelas di PayTran itu kan walaupun seolah-olah tidak ada kehidupan, tetapi kan masih ada security yang menjaga itu, Pak. Iya, iya. Artinya kalau sudah ada yang menerima, dianggap surat ini sah, Pak, begitu. Oh, gitu. Nah, kalau mereka misalnya mengabaikan panggilan ini, tentu ini yang menjadi titik tolok ukur bahwa PT Peritra Sentosa Internasional yang ownernya Zaman itu adalah sudah tidak mempunyai itikat baik, gitu. Iya. Terhadap kewajiban pribadinya saja sudah tidak beritikat baik, apalagi nanti kalau menjadi wakil rakyat bagaimana? Iya. Kita kan bertanya ke sana, begitu. Pak, ini kita berandai-andai ya Pak. Nanti di pengadilan nanti bertemulah Pak Zeni dengan pihak PayTran, terus mereka meminta waktu lagi untuk tidak membayar atau belum membayar, minta ditunda lagi sampai waktu yang nanti dibicarakan. Itu bagaimana Pak Zeni? Oh, saya tidak mau, Pak. Gitu. Jadi saya mewakili 14 karyawan ini sudah mengatakan 14 karyawan sudah tidak ada ditunda-tunda lagi. Ketika mereka mau membayar, ya silahkan dibayar dengan lunas. Karena ini kan sudah dulunya kan karyawan ini sudah ngalah, Pak. Ya. Jauh, misalnya kami itu di 2022 itu kan di pertengahan tahun, kemudian nanti akhir tahun kami sudah ngalah, kemudian dicicil juga sudah ngalah kan. Tapi begitu ini kan mereka ingkar janji lagi atau prestasi lagi, Pak. Ya. Makanya jalan satu-satunya, jalan keluarnya adalah saya mengajukan permohonan eksekusi ya kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung itu agar ini kan instrumen negara, agar mereka ditegur oleh negara, begitu, Pak. Jadi maksud Pak Zeni, mereka tidak punya alasan lagi untuk menunda pembayaran. Tidak ada alasan lagi untuk menunda pembayaran, begitu. Pak, ini kita berandai lagi. Kalau pada tanggal 10 nanti jam 11 siang itu mereka nggak datang, kira-kira apa Pak selanjutnya, Pak? Biasanya unmanning ini kan dipanggil secara layak, Pak. Oh, gitu. Secara layak itu bisa kalau ini kan unmanning yang pertama, mungkin bisa unmanning kedua, unmanning ketiga, tergantung dari pengadilan itu. Gitu ya. Ya, tetapi semakin banyak unmanning, tentu masyarakat akan semakin tahu begitulah bobroknya PT Peritra Sentosa Internasional. Jangankan bangun, jangankan hidup kembali, jangankan perusahaan akan menjalankan perusahaan, terhadap karyawannya saja kewajibannya tidak dipenuhi. Hak dari karyawan loh itu, Pak. Ya. Jadi dari kasus PayTran ini kita bisa mengukur bagaimana Jam'an itu berbohong ya, Pak. Bagaimana itikat Jam'an itu bagaimana dalam menjalankan perusahaan. Begitu, Pak. Di sini bisa terlihat ya, di sini bisa terlihat begitu bahwa jadi kewajiban dari PT saja yang ownernya Jam'an Nur Kotip Mansur itu kemudian yang merupakan hak dari karyawan saja tidak terpenuhi, begitu. Jadi kalau ini sampai dengan adanya campur tangan pengadilan untuk melakukan eksekusi, kemudian mereka tidak membayar lagi, itulah hal yang sangat bobrok menurut saya. Moralnya sudah bobrok. Maksud Pak Zeni moral Jam'an? Ya, tentu karena ownernya kan Jam'an. Oh, gitu. Iya. Ya, Pak. Tanggal 10 jam 11 siang di Pengadilan Negeri Kota Bandung ya, Pak. Iya. Dan menjadi perhatian umum juga menurut saya, Pak Darso, bahwa Peritra Sentosa Internasional ini sedang bermasalah dengan karyawan. Ini hanya yang saya wakilikan hanya 14, kemudian yang lainnya tentu masih ada. Ketika ini tidak bisa membayar dan lain sebagainya, berarti PT Peritra Sentosa Internasional itu hanya tinggal nama. Sudah tidak ada kehidupan di sana, sudah tidak ada operasional di sana dan lain sebagainya. Artinya sudah jatuh miskin lah, begitu. Maksud Pak Zeni, para pengurusnya termasuk Jam'an jatuh miskin gitu ya? Tentu perusahaannya jatuh miskin karena ketidakmampuan dari para pengurusnya untuk menjalankan perusahaan. Gitu, Pak. Begitu. Pak Zeni, atau disengaja PT Peritra Sentosa Internasional ini kan sudah banyak menerima dana dari masyarakat, kemudian disengaja untuk dibangkrutkan sendiri. Kemudian dana yang
diambil dari masyarakat tuh dialihkan ke tempat lain begitu. Maksudnya membangkrutkan diri sendiri. Iya. Jadi kan ini ada ada penerimaan dana dari masyarakat. Iya. Mitra PayTrend itu kan mereka harus bayar, ada yang 300.000, ada yang 10 juta. Ya. Misalnya katakanlah umroh merdeka itu mereka kan harus bayar itu 3,5. Ya. Ibu kan hampir 26 miliar Pak. Ya. 26 miliar tuh duitnya kemana? Bayar segini saja tidak bisa. Ya. Itu kemungkinan besar memang pengurusnya tidak mampu mengurus suatu perusahaan atau pengurusnya memang sudah punya itikat jahat dari awalnya menghimpun dana dari masyarakat kemudian dibuat seolah-olah bangkrut begitu Pak. Kalau ini tidak bergerak dari orang yang merasa dirugikan oleh PT ini, tentu mereka akan berbuat di tempat lain seperti itu Pak. Gitu. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, jadi itu kan di sana sebenarnya ada kata-kata yang menarik ya. Ya Yusuf Mansur kurang, tapi saya nggak mau menyebutkan lah, biar itu urusan Pak Jenny. Pokoknya Yusuf Mansur gitulah, intinya tidak amanah dan gitulah. Nah, gini ya teman-teman, ini bukan cuma soal berkaitan dengan masalah kasus karyawan ini. Selain karyawan ini juga masih ada karyawan-karyawan lain yang memang masih hak-haknya belum terpenuhi gitu ya. Nah, selanjutnya masih ada berhubungan dengan investasi tabung tanah, karena itu melalui PayTrend teman-teman. Ini ada brosurnya jelas dan ini ada saksinya. Terus ada patungan usaha, ada patungan aset, di sana melalui PayTrend semuanya. Jadi PayTrend ini juga harus bertanggung jawab atas kasus-kasus yang lain. Dan kalaupun misalkan di sana ada sita, pasti berkaitan dengan PT Veritas Indosat Internasional. Begitu teman-teman. Nah, saya jabarkan tadi, ini akan berlangsung lama. Nah, yang menarik adalah, ya tadi saya katakan, sebenarnya ini urusan omongan Pak Jenny ya. Di sana Pak Jenny kan ngomong seperti itu. Jadi Yusuf Mansur itu akan sulit lagi bangkit ketika sudah dilabeli seperti itu. Kenapa ya? Karena orang udah nggak percaya sebenarnya kepada Yusuf Mansur. Dan ketika ya nanti di 2024 nanti mendekati pemilihan umum itu, Yusuf Mansur pasti akan diserang oleh pihak-pihak yang baik itu dari lawan politiknya secara beda partai maupun yang satu partai. Menurut saya kayak gitu. Kenapa? Ya karena ada persaingan biasanya. Itu hal yang sangat wajar ketika ya dalam satu konsentrasi politik itu kalau orang saling bersaing dan saling menjatuhkan itu udah sangat biasa, apalagi di luar partainya. Menurut saya kayak gitu ya. Jadi tapi nggak perlu jadi bahan negatif campaign gitu ya. Jadi bukan hoax ya, dia nggak perlu jadi bahan negatif campaign pun. Yusuf Mansur itu udah pasti akan ya secara tidak langsung dia negatif dirinya sendiri gitu. Karena apa? Ya ini tanggung jawab yang memang harus dipenuhi, tapi dia nggak mau memenuhi. Saya katakan bahwasanya dia tidak mau memenuhi kewajibannya, karena dengan prosedur yang sudah sangat baik itu dari bipartit dan tripartit kayak gitu, dan sudah menandatangani perjanjian, ternyata masih saja nggak mau membayar, padahal asetnya pada saat itu sudah dijual dan masih ada nggak mau membayar, dan pamer dengan begitu gayanya dia pamer gitulah. Saya mau menjelaskan, intinya dia pamer kadang dia pamer ke luar negeri atau dia pamer kemana gitu ya. Dan dengan sok bijanya dia mengatakan doa jualan buku doa lunas hutang kayak gitu kan. Ya begitulah teman-teman. Intinya adalah orang ini memang sangat sulit untuk saya sulit menerjemahkan. Intinya gitulah teman-teman, saya sulit menerjemahkan, sangat sulitnya. Jadi menurut saya teman-teman, ini terlepas daripada teman-teman berpikir apapun tentang Yusuf Mansur ini, intinya adalah orang ini yang melabeli dirinya Ustadz ini sangat merusak citra Islam. Dan kalau misalkan menurut saya,
citra Islam itu jangan sembarangan melabeli seseorang itu sebagai ustadz gitu ya, sehingga ketika terjadi seperti ini yang nantinya yang katakanlah gitu, itu kan sesama umat muslim enggak gitu. Dalam kasus hukum itu sebenarnya apapun latar belakangnya itu ya jangan bawa label ustadznya gitu loh teman-teman. Jadi ya mungkin juga bukan ustadz ya. Kalau misalkan ustadz kan guru dalam agama Islam, iya, tapi labelnya itu yang membuat orang kadang-kadang berpikir bahwasanya itu adalah bagian dari Islam, tapi bukan. Intinya pribadinya aja yang bersalah. Jadi teman-teman ya, hati-hati ketika melabeli seseorang ustadz itu ketika bermasalah hukum seperti ini, seolah-olah kita berhadapan dengan satu lingkungan besar Islam yang sulit untuk ditembus gitu. Padahal ya sebenarnya ya cuma orang itunya aja, bukan Islamnya gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.